Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, saya Andio Nadi dengan NIM E11012110116. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 25 teori yang ada di dalam komunikasi. Adapun ke-25 teori yang ada dalam komunikasi tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada teori komunikasi langsung. Teori yang menjelaskan bahwa proses komunikasi itu dapat disimpulkan ke dalam satu pernyataan, yaitu who say what in which channel, to whom, with what effect. Pernyataan ini memiliki arti yaitu siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa efek yang dihasilkan. Contohnya adalah bos yang memberikan suatu pekerjaan kepada karyawannya, baik secara omongan lisan, yaitu secara langsung, atau melalui media elektronik. Tentu karyawan yang mendapatkan perintah dari bos tersebut langsung mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ada teori komunikasi behaviorisme. Teori yang memuat perilaku, tindakan balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Contohnya adalah apabila kita melihat teman sedang tertawa, maka kita cenderung atau ikut tertawa juga. Yang ketiga ada teori kultivasi. Teori ini membahas tentang bagaimana pengaruh dan efek dari komunikasi massa. Seperti misalnya saat sedang menonton kartun Dora the Explorer. Maka, mungkin kita akan dibuat kesal dan sedikit emosi. Karena Dora terus bertanya akan sesuatu hal kepada kita. Yang keempat ada teori use and gratification, atau penggunaan dan kepuasan. Peranan pengguna media dalam teori ini sangat aktif. Karena pengguna media lah yang dapat menentukan media mana yang digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya seperti seseorang yang menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA daripada Line dalam perihal bertukar pesan dan berkomunikasi. Yang kelima ada teori kredibilitas sumber. Dalam teori ini, informasi yang diberikan oleh media terpercaya dan orang di bidang yang ahlinya tentu lebih diperhatikan bila dibandingkan dengan sumber lainnya yang tidak jelas atau belum tentu kebenarannya. Informasi hoax dan informasi dari orang awam terkait COVID-19 misalnya, tentu tidak diperhatikan lagi. Karena sudah ada informasi yang lebih terpercaya dari Kementerian Kesehatan, dokter, serta media massa kredibel seperti Kompas dan Metro TV. Yang keenam ada teori informatif. Teori informatif menitik beratkan bahwa komunikasi itu adalah sebuah penyampaian pesan ataupun informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media yang ada. Keberhasilan atau efektif tidak komunikasi ini bergantung kepada bagaimana komunikator menggunakan media untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seperti berita di televisi nasional dan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Yang ketujuh ada teori agenda setting. Teori agenda setting beranggapan bahwa apabila media memberikan perhatian lebih kepada suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap peristiwa tersebut penting juga. Media mempunyai efek yang kuat terhadap asumsi masyarakat, yang menimbulkan asumsi baru bahwa apabila yang dianggap penting oleh media itu juga dianggap penting juga oleh masyarakat. Breaking news di televisi nasional merupakan salah satu contohnya. Yang kedelapan ada teori ketergantungan. Fokus dari teori ini adalah tentang seberapa pentingnya media massa dalam mencapai tujuan beberapa proses yang biasanya terjadi pada komunitas masyarakat modern. Di antaranya seperti mendapatkan informasi atau berita terkini melalui berbagai media. Selanjutnya ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat.
Terbentuknya opini atau pendapat umum ini terjadi karena adanya proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, persepsi individu masing-masing, dan hubungan dengan persepsi orang lain. Biasanya, berita yang memberitakan topik seperti ekonomi, kebahagiaan orang, agama, dan lain-lain akan dinilai berbeda oleh setiap individu dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ke-10 ada teori belajar sosial. Teori yang mengemukakan bahwa apabila perilaku manusia ini dapat terjadi karena adanya pengalaman yang terjadi. Dalam teori ini, ada 4 tahap penting, yaitu bahwa pembelajaran sosial terjadi karena ada perhatian dari individu yang dilakukan melalui ingatan, sehingga pembelajaran sosial dapat terjadi melalui tindakan dan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Apabila individu mendapatkan nilai jelek saat ulangan, lalu ia belajar lagi dan teringat akan ulangan sebelumnya, ia pun menjadi semangat kembali atau ambisius untuk belajar dengan semaksimal mungkin agar mendapat ulangan yang jauh lebih baik. Ingatan akan ulangan yang jelek dan motivasi berupa tindakan belajar agar tidak mendapatkan ulangan jelek lagi inilah yang disebut sebagai pembelajaran sosial. Yang ke-11 adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan teori paling dasar dan ilmu sosial. Pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Adapun tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Contohnya adalah masyarakat yang rajin membayar pajak. Dengan rajin membayar pajak itulah, maka itu membantu pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang jauh lebih baik. Yang kedua ada teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme ini lebih menekankan kepada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan peserta didik nantinya dapat menyesuaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang terdapat dalam pendidikan formal di sekolah. Guru merupakan bagian yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apabila tidak ada guru, maka proses kegiatan belajar mengajar tersebut tidak akan berlangsung atau sulit untuk berlangsung. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada murid namun ada guru, maka guru tidak dapat mengajar dan hilangnya hak serta kewajiban dari murid. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Jadi, manusia berusaha untuk mencari dan mempelajari serta menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua. Ilustrasinya seperti para siswa yang belajar. Mereka tidak hanya menelan mentah-mentah pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka harus membangun sendiri pengetahuan mereka secara individu. Maksudnya adalah mereka bisa memahami pengetahuan yang mereka dapatkan ketika belajar itu. Yang ke-14 ada teori nativisme. Teori nativisme beranggapan bahwa manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar berkomunikasi dengan makhluk hidup yang lain. Contoh dari teori ini adalah seseorang menelpon temannya melalui handphone, atau manusia yang mengajak ngobrol dan berbincang-bincang dengan hewan peliharaannya. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori ini lebih mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses belajar itu.
Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon saja, tetapi dituntut untuk berpikir lebih kompleks lagi. Dalam aliran kognitivisme ini, belajar didasari atas kemampuan kita untuk melihat situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ke-16 adalah teori inokulasi. Kita masuk ke teori inokulasi ini. Teori inokulasi sama prinsipnya dengan suntikan menggunakan jarum suntik yang diambil dalam istilah kemedisan. Seperti misalnya kita disuntik untuk menghindari cacar, polio, maupun campak. Hal ini persis seperti seseorang yang tidak memiliki informasi atau tidak mengetahui di mana ia ditempatkan. Maka, ia akan mudah dibujuk atau mudah untuk persuasi. Daripada tersesat karena itu, maka ia harus diberi suntikan berupa pendapat maupun argumen. Yang ke-17 adalah teori norma dan budaya. Ada yang namanya teori norma dan budaya. Teori ini bermula dari pengaruh media massa yang kuat terhadap suatu hal atau peristiwa, serta dapat mempengaruhi norma dan budaya yang terdapat di masyarakat. Informasi atau pesan dari media massa mampu membuat norma yang sudah ada, dan di sisi lain juga dapat memperkuat norma yang sudah ada pula. Walaupun demikian, norma yang baru di masyarakat dapat tercipta karena itu. Kita lanjut saja ke teori ke-18, teori analisis transaksional. Analisis transaksional ini memiliki arti bahwa pendekatan psikoterapi yang menekankan antara hubungan dan interaksi. Transaksional ini merupakan hubungan antara komunikasi dengan individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan dari suatu komunikasi. Ke-19 ada teori pengharapan nilai. Tak terasa kita sudah memasuki teori ke-19, teori pengharapan nilai. Teori ini adalah bagian dari komunikasi massa yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa. Dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap kita terhadap segmen-segmen dilihat dari evaluasi dan perspektif kita terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Teori difusi inovasi. Teori ke-20 ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui beberapa saluran kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers sendiri menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang khusus, dan bentuk pesan tersebut disampaikan melalui gagasan-gagasan yang baru yang berkaitan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori komunikasi dua tahap. Yang ke-21 ada teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek yang ditimbulkan dari media massa. Teori ini pertama kali digunakan dalam kampanye pemilihan umum di tahun 1940. Asumsi dari teori ini sendiri adalah bahwa proses stimulus dapat menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Kita lanjut ke teori ke-22, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah penyampaian pesan secara timbal balik antara anggota lain, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi atau kelompok yang efisien dan efektif. Contohnya, ada rapat kerja suatu perusahaan yang melakukan musyawarah, di mana anggotanya memberikan pendapat berupa sanggahan atau masukan. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat, dan musyawarah akan berjalan secara efisien dan efektif. Teori connectionism atau Thorndike. Teori ke-23 ini disebut juga dengan teori trial atau error. Berdasarkan teori ini,
Masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru, maka organisme itu akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Apabila tindakan tersebut tidak sengaja menimbulkan perbuatan yang dirasa cocok dengan situasi yang ada, maka organisme tersebut akan menerapkan tindakan itu ke situasi tersebut dan akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan secara terus-menerus. Teori operan conditioning. Yang ke-24 ada teori operan conditioning. Teori operan conditioning ini dikemukakan oleh Skinner. Ia berpendapat bahwa pemberian motivasi dan penghargaan merupakan dua hal yang penting dalam pembelajaran. Ia pun berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam berkomunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Misalnya saja seorang guru memberikan penghargaan dan motivasi berupa nilai tinggi kepada murid-muridnya, supaya muridnya lebih rajin untuk belajar. Perlu diperhatikan satu hal. Skinner juga berpendapat bahwa operan conditioning adalah proses pemberian motivasi dan penghargaan terhadap suatu perilaku atau peristiwa, yang dimana bisa saja perilaku atau peristiwa tersebut hilang atau justru tetap lanjut. Teori classical conditioning. Yang terakhir, teori ke-25 ada teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov dan Watson. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition. Dari syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon. Untuk membuat seseorang ingin belajar, maka syarat-syarat itulah yang dibutuhkan. Di sisi lain, dalam teori ini adalah bahwa pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Mungkin itu penjelasan saya terkait 25 teori komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Andi Leonardi, mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya dan terima kasih.